mustahilmu terjadi karena kuasa-Mu. Kau yang pegang hidup kami, Kau jalan bagi kami, Kau membuat mujizat bagi kami. Terima kasih buat pelawatan-Mu. Walaupun kami tidak melihat secara kasat mata, tapi mata rohani kami merasakan kehadiran-Mu, kekuatan-Mu, lawatan-Mu, jamaah-Mu Tuhan. Berikan tepuk tangan sorak-sorai. Oh, kehidupan lagi bagi Kau Tuhan. Haleluya. Oh,
ku bersyukur. Amin. Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Tuhan, sungguh ku bersyukur. Amin. Benar Tuhan, Kau menyertai hidupku, Immanuel, selama ini. Bapa, ku berterima kasih. Allah yang setia Tuhan, di atas kayu salib Kau setia sampai akhir. Terima kasih. Haleluya. Tuhan hari ini, karena Tuhan baik. yang dilahirkan tanggal 17 Maret 2024 yang lalu. Sungguh mereka menyadari keterbatasan mereka sebagai orang tua, karena mereka bawa dan serahkan anak yang sudah Tuhan anugerahkan ke dalam tangan Tuhan. Hari ini juga hadir di tengah-tengah ibadah engkohma ya dari Daphne, sama-sama mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Kita akan naikkan pujian ini sekali lagi, lalu kita akan satu dalam doa. Tuhan, sungguh ku bersyukur Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir.
yang kami alami dalam hidup kami, sehingga kami boleh ada seperti saat ini, semua karena kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebab itu kami mau bawa hati dan hidup kami senantiasa mendekat kepadamu, melekat kepadamu, karena hanya dekat Tuhan ada ketenangan, daripada Tuhan datang keselamatan kami. Terima kasih Tuhan, di tengah-tengah ibadah kami pada pagi hari ini, Bapak Ibu Sony Hidayat membawa anak Daphne Valeria Hidayat yang sudah Tuhan anugerahkan kepada mereka. Sungguh mereka menyadari sebagai orang tua kemampuan mereka terbatas, karena itu mereka bawa anak yang sudah Tuhan serahkan ke dalam tangan Tuhan. Sekarang kami sebagai hamba Tuhan bersama dengan kedua orang tua, keluarga, dan semua jemaat yang hadir, kami sepakat sehati berdoa. Anak Daphne yang dikasihi Tuhan, hari ini kami semua yang hadir bersama keluargamu sepakat berdoa, membawa dan menyerahkan engkau ke dalam tangan Tuhan yang berkuasa, yang penuh dengan kasih sayang. Biarlah Tuhan menyertai langkah kehidupanmu, memimpin menuntun langkah hidupmu, memberkati engkau, sehingga engkau boleh bertumbuh menjadi anak yang memuliakan Tuhan, hidup di dalam kebenaran. Masa depanmu ada di dalam tangan Tuhan. Pasukan malaikat Tuhan membentengi engkau dimanapun engkau berada. Dijauhkan dari segala sakit penyakit, dijauhkan dari segala rintangan mara bahaya, gangguan, kecelakaan. Kami tolak semuanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Penyertaan Tuhan yang sempurna menyertai anak Daphne mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Berkat anugerah Tuhan dilimpahkan atas anak ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa untuk kedua orang tua, Bapak Ibu Sony Hidayat. Tuhan, biarlah Engkau memberikan hikmat-Mu kepada mereka, sehingga dengan hikmat yang Tuhan berikan, mereka boleh menjaga, merawat, mendidik, mendewasakan anak Daphne yang sudah Tuhan anugerahkan, untuk anak ini terus bertumbuh di dalam iman, hidup di dalam kebenaran, takut akan Tuhan. Tuhan berkati keluarga ini, iman rohani diberkati, keluarga rumah tangga diberkati, pekerjaan diberkati, kesehatan diberkati, bahkan segala rencana, cita-cita, kerinduan mereka, Tuhan yang tahu semuanya. Terima kasih Tuhan, keluarga besar, kedua belah pihak, engkau emak yang hadir juga bersama pada pagi hari ini, Tuhan berkati semuanya. Kami umat Tuhan telah memuji Tuhan. Kami percaya melalui pujian yang kami sampaikan, pujian kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Tiba saatnya kami akan mendengar kebenaran firman. Mari Roh Kudus urapi setiap kami, lembutkan hati kami, biar dengan hati yang terbuka, hati yang haus, hati yang rindu akan firman Tuhan, kami boleh duduk diam di bawah kaki Tuhan untuk menerima pesan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan yang berkuasa untuk mengubah hidup kami dan mendewasakan iman rohani setiap kami. Roh Kudus urapi pula hamba-Mu, Ibu Rohani, yang akan menyampaikan pesan kebenaran firman pagi hari ini. Taruh pikiran dan perkataan Kristus pada diri hamba-Mu. Bila Tuhan yang berkata-kata melalui mulut pimpin hamba-Mu, sampaikanlah pesan Tuhan bagi setiap kami saat ini. Kami umat-umat Tuhan siap untuk menerimanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang siap diberkati dengan firman Tuhan bersama kita berkata amin. Silakan kembali. Selamat kepada Bapak Ibu Sony. Tuhan berkati. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Tuhan. Silakan. Shalom. Puji Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan pagi hari ini kita masih mendapatkan kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan. Ya, dalam waktu yang Tuhan berikan ini kita mau pergunakan sungguh-sungguh untuk datang dengan kerinduan bersama-sama
mau mendengarkan firman Tuhan setelah kita memuji memuliakan nama Tuhan. Ya, pagi hari ini judul firman Tuhan adalah Allah ada di tengah-tengah kita. Ya, Allah ada di tengah-tengah kita. Saya mau bertanya kepada Bapak Ibu Saudara, percayakah bahwa Allah yang hidup, Allah yang bertahta dalam kerajaan surga dan mulia itu, apakah benar bahwa Allah ada dalam kehidupan kita? Amin. Kalau kita sungguh percaya, yakin Allah ada dalam kehidupan kita, maka kita menjadi umat-umat Tuhan yang berbahagia, beruntung dengan tengah dunia yang penuh dengan kesukaran, tantangan, masalah, pergumulan, dengan hal yang membuat manusia merasa berat, tertekan. Kalau kita punya Allah yang hidup, Allah yang maha kuasa, Allah yang adil, Allah yang berdaulat atas hidup kita, maka kehidupan kita pasti menuju kepada kehidupan yang berkemenangan. Mari kita sama-sama baca dari kitab Imamat pasal 26. Imamat pasal 26 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-13 akan saya bacakan. Imamat 26 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-13, demikian firman Tuhan berkata, Aku akan menempatkan kemah suciku di tengah-tengah kamu, dan hatiku tidak akan muak melihat kamu. Tetapi aku akan hadir di tengah-tengahmu, dan aku akan menjadi Allahmu, dan kamu akan menjadi umatku. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa kamu keluar dari tanah Mesir, supaya kamu jangan lagi menjadi budak mereka. Aku telah mematahkan kayu kuk yang di atasmu dan membuat kamu berjalan tegak. Amin. Ini yang dikatakan Tuhan kepada bangsa Israel melalui Musa. Ya, Tuhan berkata bahwa Tuhan menempatkan kemah suci, baik Allah, ya, yang adalah bukti kehadiran Tuhan di tengah-tengah umatnya. Dan Tuhan berkata Tuhan hadir di tengah-tengah mereka, dan Tuhan mau menjadi Allah mereka, dan mereka akan menjadi umat Tuhan. Ya, dan dikatakan bahwa Tuhan Allah itu yang telah membawa mereka keluar dari Mesir. Kita tahu kisah dari bangsa Israel, mereka berada di dalam perbudakan, penindasan dari bangsa Mesir, kalau nggak salah 430 tahun, kalau nggak salah di situ ya. Mereka berada dalam tekanan, ya, karena pada saat itu Yusuf yang selama itu sudah membuat banyak hal untuk bangsa Mesir sudah mati, dan Firaun yang ada pada zaman itu juga sudah mati, dan setelah berganti dengan pemerintahan yang lain, mereka tidak mengenal Yusuf. Sebab itu mereka tidak lagi menghargai bangsa Israel, dan mereka membuat penindasan dengan menjadikan bangsa Israel sebagai budak, bekerja rodi, bekerja untuk bangsa Mesir. Nah, ketika umat Israel ini berseru-seru kepada Tuhan dengan singkat cerita, Tuhan pakai Musa untuk membawa mereka keluar dari Mesir. Nah, situlah Tuhan katakan, Aku telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir, supaya kamu jangan lagi menjadi budak mereka, ya, supaya tidak hidup di bawah perbudakan, tapi Tuhan mau membebaskan mereka, mematahkan kuk yang di atas mereka, jadi penindasan tekanan yang mereka dapatkan sebagai budak yang bekerja di Mesir, ya, dan supaya mereka dilepaskan dan mereka bisa berjalan tegak, mereka bisa berjalan dengan bebas, dengan mendapatkan kelegaan dari Tuhan. Itu janji Tuhan, ya. Puji nama Tuhan. Nah, pagi hari ini Tuhan juga mau setiap kita, ya, sebagai umat Tuhan, Tuhan mau melepaskan kita, membebaskan kita dari kuk yang kita tanggung selama kita hidup di dunia ini. Tapi kita bersyukur oleh kasih Tuhan, ya, melalui korban Kristus di atas kayu salib, kuk dosa yang harus ditanggung oleh umat manusia, Tuhan Yesus telah tanggung di atas kayu salib. Sehingga Bapak, Ibu, Saudara yang percaya kepada Tuhan, termasuk saya, kita telah dibebaskan dari hukuman dosa, dan kita sekarang berhak untuk menerima janji-janji Tuhan ketika kita mau persilakan Tuhan tinggal dalam hidup kita. Tuhan menguasai kita, Tuhan berdaulat atas hidup kita, dan Tuhan yang berkarya sepenuhnya dan mengatur setiap langkah hidup kita.
Ya, puji Tuhan. Dan pada pagi hari ini kembali juga Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa Bapak, Ibu, Saudara dan saya dalam 1 Korintus pasal 3 yang ayat yang ke-16 dikatakan, 1 Korintus pasal 3 ayat yang ke-16, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah, bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Ya, ini Rasul Paulus mengingatkan, memberitahu kepada jemaat di Korintus. Dan pagi hari ini Tuhan katakan, kita semua umat Tuhan yang telah dipanggil, dipilih Tuhan. Ketika kita percaya kepada Tuhan, maka kita adalah bait Allah. Seperti tadi kemah suci itu adalah bait Allah. Dan seperti Tuhan katakan kepada bangsa Israel, aku ada di tengah-tengah kamu. Nah, pagi hari ini Tuhan katakan kepada kita pribadi dan pribadi, kita adalah bait Allah, di mana Roh Kudus, Roh Allah diam di dalam kita, dalam kehidupan Bapak, Ibu, Saudara dan saya. Kalau ada Roh Allah, situ ada kemerdekaan. Kalau ada Roh Allah, situ ada kebebasan. Karena Roh Allah itu lebih besar dari roh yang ada di dunia ini. 1 Yohanes 4 ayat yang ke-4 berkata, ya, Bapak, Ibu, Saudara, mari pagi hari ini kita jangan lagi terikat, tertekan, diperbudak oleh keadaan dari dunia ini yang kita lihat dan kita hadapi. Tapi kita percaya kalau Tuhan ada di tengah-tengah kita, kita akan lihat berkat-berkat yang Tuhan mau nyatakan dalam hidup kita. Ya, puji Tuhan. Tetapi sebelum kita bisa masuk di dalam golongan umat Tuhan yang menikmati persekutuan dengan Tuhan, menikmati hadirat Tuhan, menikmati Tuhan menjadi Allah kita dan kita menjadi umatnya, ada hal-hal yang harus Bapak, Ibu, Saudara dan saya lakukan. Ya, karena Tuhan Allah Maha Kuasa, tapi Allah tidak pernah memaksa. Keputusan Bapak, Ibu, Saudara dan saya, adakah kita mau menjadi umat Tuhan? Ya, di bawah kekuasaan kedaulatan Tuhan atau tidak? Ya, kita lihat dalam 2 Korintus pasal 6. 2 Korintus pasal 6. Apa yang jadi syaratnya ya? Saya akan baca mulai ayat 16 ya. 2 Korintus pasal 6 mulai ayat 16. Ya. Dikatakan, apakah hubungan bait Allah dengan berhala? Karena kita adalah bait dari Allah yang hidup menurut firman Allah ini. Aku akan diam bersama-sama dengan mereka dan hidup di tengah-tengah mereka, dan aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Ini seperti yang tadi kita sudah baca di Imamat. Ini dikatakan lagi di dalam 2 Korintus pasal 16. Jadi Tuhan kembali meneguhkan, mengingatkan bahwa Tuhan mau tinggal bersama-sama dengan bangsa Israel saat itu mereka, dan saat ini Tuhan katakan buat Bapak, Ibu, Saudara dan saya pribadi, lepas pribadi. Tuhan mau tinggal bersama-sama kita, dan Tuhan mau menjadi Allah buat kita yang menguasai, memimpin, mengasihi, memelihara, memberkati kita, menolong kita, menopang kita, dan semua firman Tuhan katakan semua yang baik Tuhan mau berikan dalam kehidupan kita, ya. Dan kita akan menjadi umat Tuhan. Syaratnya Bapak, Ibu, Saudara, yang pertama kita lihat, sebab itu keluarlah kamu dari antara mereka. Jadi saat itu dikatakan bangsa Israel harus keluar dari tanah Mesir, dari bangsa Mesir, dari keadaan yang membuat mereka tertekan, tertindas dengan cara-cara hidup dari dunia saat itu, yaitu Mesir, dan mereka harus buat keputusan untuk keluar. Kalau mereka tidak mau keluar, mereka tidak akan mendapatkan kebebasan. Ya, dan yang di sini dikatakan keluarlah dari antara mereka, menunjukkan bahwa Tuhan mau supaya kita sebagai Israel rohani, umat Tuhan yang mau percaya kepada Tuhan, kita harus tinggalkan, keluar dari kehidupan kita yang lalu, kehidupan yang lama, kehidupan di mana kita hidup di dalam pengaruh dosa. Ya, mungkin Bapak, Ibu, Saudara berkata, loh, saya tidak melakukan dosa. Ya, kita berpikir, oh, kalau dosa itu orang kalau membunuh, ya, orang berzina atau melakukan tindakan yang kejam atau lain sebagainya yang kelihatan mata itu sesuatu kejahatan. Betul Bapak, Ibu, Saudara, setiap kejahatan itu dosa. Tapi jangan lupa 1 Yohanes 1:3 yang dalam tempat berkata,
Setiap kita melanggar firman Tuhan, berarti kita sudah berdosa. Bapak Ibu Saudara, sebab itu pagi hari ini Tuhan inginkan supaya setiap kita mau sadar, kita mau belajar dengan pertolongan Roh Kudus tadi yang saya katakan, yang mau tinggal dalam hidup kita, dalam hati kita, itu akan menolong setiap kita untuk kita bisa belajar berjalan dan hidup dalam kebenaran, tidak hidup melawan firman. Ya, jadi firman Tuhan yang Tuhan katakan, yang kita dapatkan dalam Alkitab, dalam firman Tuhan yang kita baca, yang kita dengar, yang kita renungkan, marilah kita lakukan. Kalau kita melakukan firman Tuhan dengan setia, maka kita berarti hidup di dalam kebenaran. Dan firman Tuhan katakan, berbahagialah kita. Ya, dan sini dikatakan, jadi kita harus buat keputusan pagi hari ini. Saya percaya Bapak Ibu Saudara yang hadir bersama saya pada saat ini, kita mau ambil keputusan yang tepat, yang benar. Kita mau tinggalkan hidup yang lama. Firman Tuhan mengingatkan kita, di dalam Tuhan Yesus yang telah menebus kita, hidup kita adalah kejadian yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru akan terbit. 2 Korintus 5 ayat yang ke-17. Yang lama sudah berlalu. Dan Rasul Paulus mengingatkan, jangan menoleh ke belakang. Kadang-kadang anak Tuhan, ya saya sudah tinggalkan yang lalu, masa lalu saya. Mungkin masa lalu kita ada yang kurang baik, ada yang tidak baik, dan sebagainya mungkin sudah kita lakukan. Begitu kita percaya kepada Tuhan Yesus, Tuhan katakan saat ini juga segala dosa sudah dihapus. Ya, 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9 itu berkata, ya, ketika kita mengaku segala dosa, kesalahan, pelanggaran kita, maka Dia Allah yang setia. Dia mengampuni kita dan menyucikan kita dari segala dosa pelanggaran kita. Nah, kalau kita sudah disucikan, kita sudah dibebaskan, jangan mau lagi tunduk di bawah hukum dosa. Jangan oleh ke belakang. Ya, dan kita berkata, iya, saya ini dulu orangnya begini, yang kurang baik begini, yang jelek begini dan sebagainya. Pagi hari ini ada kabar baik buat kita. Ketika kita percaya kepada Tuhan, kita sudah dimerdekakan. Kita bukan hamba dosa, tapi kita hamba kebenaran. Amin. Hamba kebenaran berarti kebenaran menguasai kita, dan kebenaran yaitu firman Tuhan. Yohanes 17 ayat 17 mengatakan kebenaran itu adalah firman Tuhan. Dan Tuhan Yesus sendiri berkata, akulah jalan, kebenaran dan kehidupan. Kalau kebenaran itu menguasai kita, maka kebenaran itu yang adalah Tuhan sendiri tinggal dalam hidup kita. Dan kalau tinggal dalam hidup kita, ada perubahan besar yang terjadi di dalam kehidupan kita, ya. Jadi yang pertama syaratnya, tinggalkan hidup yang lama. Jangan kembali kepada yang lama. Tadi saya ingatkan, Rasul Paulus juga berkata, aku melupakan apa yang di belakangku dan aku berlari menuju tujuan yang di depan, tujuan yang mulia. Kalau nggak salah Filipi pasal 3, ya, pasal 3. Nanti dibaca rumah ayat 13 sampai 14. Kalau saya tidak salah ingat itu ayatnya, ya. Jadi kita berkata, aku meninggalkan di belakangku, aku berlari kepada tujuan yang di depan, ya, pada janji Tuhan, ya, janji Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, syarat yang kedua, setelah keluar apa yang harus dilakukan? Pisahkan dirimu dari mereka. Ya, suruh pisahkan diri dari mereka. Jadi setelah kita keluar, kita jangan lagi hidup bergaul dengan kehidupan lama, kehidupan dalam dosa. Sekali lagi saya ingatkan, setiap kita melanggar firman berarti kita sudah berdosa. Ya, tapi jangan khawatir Bapak Ibu Saudara, ketika kita sadar, ya pagi hari ini ketika aku bangun, tadi aku melakukan tugas pekerjaanku, tiba-tiba aku ingat aku ada kesalahan kepada Tuhan, ya. Aku ada sesuatu di dalam pikiranku, ada sesuatu di dalam tingkah lakuku yang kurang berkenan di hadapan Tuhan. Aku minta ampun. Jangan khawatir Bapak Ibu Saudara. Kalau kita minta ampun, tadi firman Tuhan ingatkan, ketika kita mengakuinya, maka Tuhan menyayangi kita, Tuhan mengampuni kita. Amsal 28 ayat yang 13. Ketika kita mengakui pelanggaran kita mengakui kesalahan kita, dan kita mau meninggalkannya, Dia Allah yang menyayangi Bapak Ibu Saudara dan saya. Ya, kalau manusia kadang-kadang mesti ingat-ingat kesalahan kita. Katanya sudah tak maafkan sudah, tapi kalau ada sesuatu diungkit-ungkit lagi. Ya, kamu punya salah ini, kamu punya salah ini. Nah, itu keadaan manusia.
Dan ingat, itu juga cara dari si iblis yang ingin mengganggu kehidupan kita umat Tuhan. Karena iblis itu mendakwa, dikatakan. Dia akan katakan kamu tidak pantas, kamu tidak bisa datang sama Tuhan, hidupmu tidak benar dan sebagainya. Jangan dengan itu. Firman Tuhan ingatkan, walaupun dosa kita merah seperti kermisi, Tuhan akan bikin putih seperti salju. Ya, puji Tuhan. Jadi yang kedua, kita harus pisahkan diri, tidak bergaul. Kalau kita bekerja di dalam dunia kerja tidak apa-apa, tetapi kita tidak boleh mengikuti cara hidup mereka, keluar dari keduniawian, ya keluar dari kehidupan di dalam cara-cara dunia. Kita mau hidup menurut cara yang firman Tuhan katakan, menurut apa yang Tuhan ajarkan kepada kita melalui firman Tuhan. Ya, jadi kita harus pisahkan diri, dan kalau kita mau pisahkan diri, maka Bapak, Ibu, Saudara dan saya akan melihat bahwa kita akan dijadikan alat yang indah mulia di dalam tangan Tuhan. Ketika kita menyucikan diri dari pencemaran rohani dan jasmani, Tuhan akan membawa kehidupan kita itu memuliakan nama Tuhan. Di dalam surat 2 Timotius ayat 2 pasal 2 ya. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga lanjut. Dan janganlah menjamah apa yang najis. Ya, ini bicara tentang perbuatan kita, tindakan kita, ya. Tindakan kita juga jangan mau mengikuti juga cara-cara orang melakukan di dunia sekitar kita. Ya, marilah kita belajar untuk melakukan sesuatu yang benar, ya, sesuatu yang betul-betul sesuai dengan firman Tuhan, baik dalam bidang usaha kita, baik dalam kehidupan keluarga, baik dalam kita bermasyarakat. Biarlah kita mau belajar hidup takut akan Tuhan, menjaga kekudusan hati, dan menjaga untuk benar-benar kita mau belajar melakukan, ya, yang bisa memuliakan nama Tuhan, baik lewat pikiran kita, lewat perkataan kita, lewat perbuatan kita. Kadang-kadang kata-kata anak Tuhan tanpa disadari mengeluarkan kata-kata yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, kata-kata yang sia-sia. Bahkan dalam firman Tuhan juga mengatakan, jangan ada kata kotor keluar dari mulut kita. Tapi marilah kita pakai kata kita, mulut kita untuk memuliakan nama Tuhan. Ya. Jadi yang ketiga, jangan menjamah yang najis. Nah, kita lanjut. Kalau 3 hal ini Bapak, Ibu, Saudara dan saya belajar untuk melakukan, pertama, kita keluar dari kehidupan yang lama menuju kepada kehidupan yang baru, berjalan bersama Tuhan dalam kehidupan yang baru, dalam ciptaan yang baru. Kemudian kita jaga pergaulan kita, keluar dari segala kefasikan, dari semua hal yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Kita mau belajar hidup sesuai dengan apa yang Tuhan tetapkan dalam hidup kita, dan juga kita tidak mau melakukan tindakan-tindakan yang salah, tindakan-tindakan yang melawan firman ketika kita di dalam bermasyarakat, dalam bekerja, dalam keluarga rumah tangga, dalam Tuhan tempatkan kita di dunia ini. Biarlah kita mau menjadi berkat, membawa damai sejahtera, membawa terang Kristus, ya. Dan ingat, terang dan gelap itu tidak bisa bersatu, ya. Nah, itu Bapak, Ibu, Saudara, kalau ada terang Kristus, maka saya percaya gelap itu akan hancur, dan kita bisa melihat bagaimana terang Kristus itu menyinari perjalanan kehidupan kita. Nah, sekarang kita lanjut bagian yang kedua. Ya, apa yang kita terima, apa yang kita dapatkan ketika Tuhan bilang Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Tadi yang dari ayat 18, dan dikatakan, maka aku akan menerima kamu setelah lakukan 3 hal, kita diterima Tuhan, dan aku akan menjadi bapakmu, dan kamu akan menjadi anak-anakku laki-laki dan anak-anakku perempuan. Demikianlah firman Tuhan yang maha kuasa. Ya. Jadi kalau kita melakukan 3 hal tadi, maka Tuhan akan menjadi Bapa kita, menjadi Allah yang mengasihi kita, Bapa yang pelihara hidup kita, Bapa yang sangat mengenal Bapak, Ibu, Saudara dan saya, bahkan lebih dari apa yang kita kenal dalam diri kita, dalam hidup kita. Dan kita akan menjadi anak-anak Tuhan, baik anak laki-laki, anak perempuan. Dikatakan demikianlah firman Tuhan yang maha kuasa. Ya, kemarin Bapak, Ibu, Saudara, kita datang merendahkan diri di bawah kaki Tuhan. Kita datang untuk membawa hidup kita, hati kita kepada Tuhan. Ada firman Tuhan yang berkata di Yesaya 57 ayat yang ke-15. Yesaya 57 ayat 15 berkata,
Sebab beginilah firman yang maha tinggi dan yang maha mulia, yaitu Tuhan kita, Bapa di surga, yang bersemayam untuk selamanya, dan yang maha kudus namanya. Aku, yaitu Tuhan berkata, aku bersemayam di tempat tinggi dan di tempat kudus. Tetapi aku juga bersama-sama orang yang remuk dan rendah hati, untuk menghidupkan semangat orang-orang yang rendah hati, dan untuk menghidupkan hati orang-orang yang remuk. Amin. Tuhan yang maha tinggi, maha kuasa, maha mulia, maha adil, maha kudus, yang berkata dalam kerajaan surga, pagi hari ini Tuhan katakan kepada kita semua, pribadi-pribadi, aku juga mau tinggal bersama-sama ketika kita datang merendahkan diri di hadapan Tuhan, dengan hati yang hancur, dengan hati yang remuk. Kita mengakui, Tuhan, aku perlu Tuhan. Ya, aku ingin untuk selalu dekat kepadamu. Aku ingin untuk selalu melekat kepadamu. Aku ingin, Tuhan, untuk selalu Engkau yang bekerja dalam hidupku. Ketika kita datang dengan rendah hati, merendahkan diri di hadapan Tuhan, dengan hati yang hancur, maka dikatakan Tuhan akan menghidupkan semangat kita. Tuhan akan menolong Bapak Ibu Saudara dan saya. Tuhan akan mengangkat hidup kita, dan Tuhan akan membawa kehidupan kita kepada kehidupan yang mengalami berkat-berkat ilahi yang Tuhan siapkan untuk Bapak Ibu Saudara dan saya. Ya, sekarang kita lihat yang kita terima kalau kita sudah yakin bahwa kita adalah anak-anak Allah. Setelah tadi kita belajar, Bapak Ibu Saudara sekaligus belajar 3 hal yang sudah kita tadi baca. Ya, yang pertama, Dia Allah yang hadir untuk memberikan damai sejahteranya sendiri kepada kita. Kita lihat di dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-27. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Ini kata Tuhan Yesus. Damai sejahtera damai sejahtera-Ku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Pagi hari ini Tuhan katakan berkat yang pertama, kalau Tuhan tinggal dalam hidup kita, maka damai sejahtera Tuhan itu akan tinggal di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus berikan damai sejahteranya sendiri, sehingga kita boleh merasakan damai di tengah-tengah situasi apapun. Jadi damai bukan semuanya berjalan baik, tubuh sehat, keluarga diberkati, ya, keluarga yang aman-aman semua baik, pekerjaan yang berhasil. Bukan hanya itu Bapak Ibu Saudara, tapi di tengah masalah, tantangan, pergumulan yang Tuhan izinkan ada dalam hidup kita, kita tetap merasakan damai. Dan kita percaya Tuhan ada dalam kita, dan Tuhan beserta kita. Immanuel, Allah beserta kita sekalian. Ya, jadi damai juga, kalau ada damai sejahtera, maka kita punya masa depan. Katanya Mazmur pasal 37 ayat yang ke-37 bagian terakhir. Kalau ada damai dalam hidup kita, maka kita punya masa depan. Ya, masa depan yang penuh harapan Tuhan akan berikan buat Bapak Ibu Saudara dan saya. Dan kalau ada damai, kita bisa terus menikmati hidup ini dengan tidak merasa beban yang berat. Karena Tuhan berkata, marilah kepadaku, hai kamu yang lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Matius 11 ayat 28. Nah, kalau kita datang kepada Tuhan, Tuhan beri kita kelegaan, maka Tuhan berikan kita damai sejahteranya. Dan di tengah-tengah kita mengalami damai sejahtera itu, kita menjalani hidup ini dengan kekuatan yang Tuhan berikan kepada kita masing-masing. Ya, puji Tuhan. Begitu Bapak Ibu Saudara, Tuhan mau kita berdamai itu mulai dari berdamai dengan diri sendiri. Kadang-kadang kita tidak bisa berdamai dengan diri sendiri. Mungkin Bapak Ibu katakan, tidak mungkin lah kalau aku tidak berdamai dengan diriku sendiri. Tapi tanpa kita sadari, kadang-kadang dengan keadaan yang kita jalani dalam hidup ini, kita merasa bahwa hidup kita orang yang tidak beruntung. Dalam tanda kutip dikatakan orang yang sial, tidak beruntung. Aku kok kerjakan sesuatu kok tidak berhasil, dan keluarga kok aku tidak mengalami hal yang baik, dan sebagainya. Kita tidak bisa menerima keadaan, dan kita merasa bahwa kita orang yang gagal, kita orang yang tidak bisa maju, kita orang yang tidak bisa mengerjakan sesuatu seperti teman kita, seperti tetangga kita, dan kita merasa bahwa diri kita ini tidak berarti. Itu berarti kita belum berdamai dengan diri kita sendiri. Tapi pagi hari ini Tuhan katakan,
Kalau kita mau berdamai dengan diri sendiri, kita berkata, Tuhan, aku terima semua apa yang Tuhan izinkan dalam hidupku. Aku percaya Tuhan akan menuntun aku kepada kehidupan yang sungguh-sungguh menikmati hidup yang berarti. Ya, hidup yang berarti, bukan hidup tadi yang merasa tidak berarti, tidak berguna, sehingga tidak jadi. Banyak juga kejadian anak Tuhan itu gampang patah semangat, putus asa. Dan pagi hari ini Tuhan katakan jangan. Ya, jangan lemah semangatmu, jangan putus asa. Tapi kalau kita percaya kepada Tuhan, kita percaya bahwa kalau Tuhan sudah menciptakan aku, Tuhan menciptakan dengan semua hal yang baik. Setiap pemberian yang baik itu berasal dari Tuhan. Yakobus 1 ayat yang ke-17. Setiap yang baik itu asalnya dari Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara jangan khawatir. Mungkin hari ini belum, tapi percaya ke depan Tuhan sudah sediakan masa depan yang indah dan penuh harapan. Jangan kita berpikir negatif. Kalau kita berpikir memang aku tidak bisa berhasil, aku orang yang gagal dan sebagainya, firman Tuhan katakan bilangan 14 ayat 28 berkata, apa yang kamu katakan itu aku lakukan. Itu mari Bapak Saudara, perkatakan yang positif, perkatakan firman Tuhan, katakan aku berhasil, aku anak Tuhan, Tuhan hidup dalam kehidupanku, dan aku percaya Tuhan membawa kehidupanku menuju masa depan yang indah penuh harapan. Kalau kita memperkatakan hal yang baik, maka itu juga Tuhan lakukan dalam hidup kita. Jadi sekali lagi, keputusan kita berhasil atau tidak bukan hanya dari Tuhan, tapi dari diri kita sendiri masing-masing. Itu berdamailah dengan diri kita. Ya, tidak ada yang Tuhan membiarkan kita gagal. Kadang-kadang memang kelihatannya seperti gagal, tapi itu sesungguhnya sukses yang tertunda. Setelah ada kegagalan, Tuhan sudah menyiapkan hal yang baik, bahkan lebih baik buat Bapak Ibu Saudara dan saya. Baik dalam kehidupan keluarga, dalam pekerjaan, dalam studi, dalam masyarakat, atau apa saja. Tuhan selalu menyediakan yang baik, bahkan terbaik untuk kita semua. Ya, puji Tuhan. Itu sekali lagi, kalau Allah hadir di tengah-tengah kita, Dia akan memberikan damai. Jadi kalau damai dengan diri sendiri, dan tambah damai dengan Allah. Melalui korban Kristus di atas kayu salib, kita telah diperdamaikan dengan Bapa di surga. Sehingga tadi kita sudah lihat, sudah baca firman bahwa Tuhan Allah menjadi Bapa kita dan kita adalah umatnya. Tuhan Allah menjadi Bapa kita adalah anak-anaknya. Berarti kita sudah diperdamaikan. Dan kalau kita sudah diperdamaikan, berarti kita sebagai anak berhak mendapat warisan apa yang Bapak mau berikan. Ya, seperti Bapak-bapak di dunia memberikan warisan kepada anaknya. Bapak kita di surga yang punya seisi dunia ini, yang menciptakan dunia dengan segala isinya, memberikan warisan, dan warisan terbesar untuk Bapak Ibu Saudara dan saya yaitu keselamatan. Amin. Itu yang terbesar Bapak Ibu Saudara. Ya, boleh memiliki semua, ada firman Tuhan, kamu boleh memiliki harta seluruh dunia ini, tapi apakah untungnya kalau jiwamu binasa? Tapi kalau kita punya Tuhan Yesus, kita punya jalan keselamatan, kita punya penebus juru selamat Tuhan Yesus, maka keselamatan itu terjadi dalam hidup kita. Dan kalau keselamatan itu ada, semua yang baik yang Tuhan sediakan, Tuhan ciptakan di dunia ini akan menjadi bagian Bapak Ibu Saudara dan saya. Tentunya menurut takaran yang Tuhan sediakan buat kita masing-masing. Ya, jadi setelah berdamai dengan diri sendiri, berdamai dengan Allah, dan jangan lupa yang ketiga, berdamailah dengan sesama kita. Mulai dari orang terdekat, ya, suami istri. Saya percaya ya, tidak ada suami istri di sini yang lagi marah-marahan, lagi tidak tegur sapa, nggak ada ya, nggak ada. Amin. Semua hidup di dalam kerukunan. Kata firman Tuhan, kalau kita hidup dalam kerukunan, ya, kita hidup dalam damai sejahtera, kesanalah Allah memintakan berkatnya untuk kita. Jadi kalau tidak ada berkat, kurang berkat, kita periksa. Mungkin di dalam hati kita ada sesuatu dengan orang terdekat kita. Bagaimana kita bisa mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan kalau yang terdekat tidak bisa? Ya, mulai dari yang terdekat, suami istri yang terutama, ya. Kita sehati, sepakat, ya, kita sama-sama untuk berjalan menurut ketetapan Tuhan. Sebagai suami tugasnya apa, sebagai istri tugasnya apa. Nah, saya tidak bicara panjang. Itu untuk pernikahan, itu tugasnya orang. Ya, itu kalau pernikahan itu dibicarakan tentang suami bagaimana, istri bagaimana, tidak saling menyalahkan, tidak saling menuntut, ya, tidak saling juga mengungkit yang lalu-lalu, tidak, semuanya
sudah ditinggalkan dan kita sama-sama bergandengan tangan menuju masa depan yang penuh harapan. Jadi berdamai dengan diri sendiri, berdamai dengan Allah, berdamai dengan sesama, mulai dari yang orang terdekat, suami istri, orang tua, anak. Kalau ada anak yang punya sakit hati sama orang tua, pagi hari Tuhan katakan bebaskan, lepaskan, bereskan, supaya berkat Tuhan itu datang atas hidup kita. Atau mungkin antara karyawan dengan majikan dan sebagainya, atau dengan tetangga dan siapa saja. Kalau ada teguran datang kepada kita, mari kita cepat-cepat bereskan supaya kita bisa menerima berkat yang sudah Tuhan siapkan. Ya, jadi itu yang pertama. Yang kedua, Tuhan hadir untuk menghancurkan musuh. Tuhan hadir untuk menghancurkan musuh, ya. Dan musuh yang terbesar kita bukan hanya iblis, Bapak Ibu Saudara. Musuh terbesar adalah diri kita sendiri, keakuan kita, ego kita yang tidak mau dikalahkan, kedagingan kita. Dan Tuhan hadir untuk menolong setiap kita melalui pimpinan Roh Kudus dan firman Tuhan, untuk supaya kita bisa dilepaskan atau dibebaskan dari musuh yang ada dalam diri kita, mulai dari diri kita, ego kita dan sebagainya. Juga musuh kita itu si iblis, bukan manusia loh Bapak Ibu Saudara. Iblis dengan segala pasukannya itu adalah musuh kita. Ya, kita akan ditolong oleh Tuhan untuk dimerdekakan, dibebaskan. Ya, dan Tuhan memagari Bapak Ibu Saudara dan saya dengan pagar api keliling. Amin. Jangan takut. Ya, kita punya Tuhan yang memagari kita dengan pagar api keliling. Coba kita baca Sakaria pasal 2 ayat yang kelima. Sakaria pasal 2 ayat yang kelima. Firman Tuhan berkata, dan aku sendiri, ini Tuhan sendiri yang berkata ya, dan aku sendiri itu Tuhan, demikianlah firman Tuhan, akan menjadi tembok berapi baginya, ya, bagi bangsa Israel di sekelilingnya, dan aku akan menjadi kemuliaan di dalamnya. Amin. Kita dibagari dengan tembok pagar api. Kalau tembok batu, tembok dari bahan apa saja itu bisa dirobohkan. Tembok jadi kok bisa dirobohkan, Bapak Ibu Saudara ya. Tapi ini Tuhan katakan tembok, di sini dikatakan tembok berapi, pagar berapi mengelilingi kita, menunjukkan bahwa Tuhan sendiri, bukan Tuhan bilang malaikatnya, tetapi Tuhan sendiri, Tuhan yang akan turun untuk memagari kita dengan pagar api keliling, sehingga Bapak Ibu Saudara dan saya terhindar dari serangan-serangan kuasa jahat, kecuali kita yang membuka celah. Ya, kadang-kadang bisa terserang karena kita yang membuka celah, tidak membangun hubungan dengan Tuhan, tetapi mulai berhubungan dengan hal-hal di luar Tuhan yang bahkan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Berarti Bapak Ibu Saudara dan saya membuka celah. Pagi hari ini mari kita minta supaya pagar api keliling menguasai kita, dan dikatakan di sini kemuliaan Tuhan ada di dalamnya. Kemuliaan Tuhan untuk membawa Bapak Ibu Saudara. Mungkin yang membuat menjadi musuh dalam hidup kita itu ketakutan kita, kekhawatiran kita. Ya, banyak kali kita lihat di sekitar kita dan yang kita tahu ada di depan kita, mungkin yang sedang kita alami, membuat kita khawatir, takut, bingung dan sebagainya, gelisah. Itu kita percaya kalau ada kemuliaan Tuhan, maka Bapak Ibu Saudara saya dan saya dibebaskan oleh Tuhan, ya, dimerdekakan oleh Tuhan dan dibawa, dituntun tangan kita untuk melewati semuanya itu, ya, puji Tuhan. Dan di dalam Sefanya, ya, bentar ya, Sefanya pasal 3 ayat 17 dikatakan bahwa Tuhan adalah pahlawan yang memberikan kita kemenangan. Ya Bapak Ibu Saudara baca di rumah saja karena waktunya ya. Jadi Tuhan jadi pahlawan memberikan kita kemenangan. Itu jangan khawatir Bapak Ibu Saudara. Walaupun saat ini mungkin kita belum mengalami, tapi percayalah ke depan setiap langkah kita diatur oleh Tuhan. Itu yang kedua. Yang ketiga, Tuhan hadir untuk mendatangkan mukjizat buat Bapak Ibu Saudara dan saya. Ya, kita lihat waktu Tuhan ada, ya, di mana ada yang berjalan kawin di Kana, mereka kehabisan anggur. Dengan adanya kehadiran Tuhan Yesus, Tuhan buat mukjizat air menjadi anggur. Ya, Tuhan juga buat mukjizat orang yang sakit disembuhkan. Ya, ketika ada orang banyak mengikut Tuhan, 5.000 orang laki-laki, belum wanita dan anak-anak, berarti banyak sekali. Ya, Tuhan bisa memberi makan mereka dengan dari 5 ketul roti dan 2 ekor ikan. Ketika Tuhan hadir, ya, Lazarus yang mati dibangkitkan. Ya, pagi hari ini Tuhan mengingatkan Bapak Ibu Saudara dan saya,
Kalau Tuhan hadir dalam hidup kita, ada mujizat terjadi. Mungkin ada yang kita berkata, iya pekerjaan saya kok sepertinya sudah terhambat, sudah seperti dalam tanda kutip kelihatannya seperti mati. Tapi pagi hari Tuhan katakan Tuhan sanggup untuk membangkitkan kembali, menghidupkan kembali. Kalau Tuhan ada dan tinggal dalam hidup kita, keputusan kita mau hidup menurut apa yang Tuhan sudah katakan, syarat yang tadi kita sudah baca yang awal. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara, mari kita mau sama-sama belajar. Ya, sama-sama belajar untuk berjalan di dalam rencana dan kehendak Tuhan supaya mujizat Tuhan terjadi. Dan sekali lagi, mujizat terbesar adalah keselamatan jiwa Bapak Ibu Saudara dan saya. Ya, dahulunya kita harus dihukum binasa karena dosa, tapi kita sekarang dimerdekakan, bukan kita memiliki hidup yang kekal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang keempat, yang terakhir, Tuhan hadir juga selain tadi yang pertama untuk memberikan damai sejahtera buat kita semua, ya. Yang kedua, mengalahkan musuh-musuh kita, baik musuh pekerjaan iblis yang ada di sekitar kita mau mengganggu kita, baik juga musuh dalam selimut dan dalam diri kita, ego kita, keinginan kita, keangkuhan kita dan semuanya. Ya, perbuatan-perbuatan daging yang dikatakan dalam Galatia pasal 5 ayat 19 sampai 21 juga musuh, ya, di dalam kehidupan kita. Tuhan mau menolong kita untuk melepaskan kita dari semuanya itu, tetapi tentunya Allah ikut bekerja bersama kita. Ya, bukan Allah bekerja sendiri, tapi Tuhan mau kita yang memulai, kita yang merespon, dan Allah akan ikut bekerja bersama. Roma 8 ayat 28. Nah, Bapak Ibu Saudara, dan yang ketiga, Tuhan hadir untuk mendatangkan mujizat. Apa saja, ya, di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Ya, karena kita tahu kalau Tuhan berkehendak tidak ada yang mustahil. Semua pasti terjadi. Itu bagi orang yang percaya. Yang terakhir, Tuhan hadir juga untuk membentuk dan memproses kehidupan kita. Karena Tuhan tidak mau kita umat Tuhan menjadi anak yang manja. Anak yang manja kadang-kadang terus dikasih berkat, terus dikasih sukacita, kasih damai sejahtera, kasih mujizat dan sebagainya. Nah, akhirnya manja dan tidak lagi merasa untuk dekat kepada Tuhan. Tapi itu kadang-kadang Tuhan izinkan sesuatu terjadi, entah itu kesakitan, entah itu masalah, entah itu pergumulan, entah apa saja yang datang dalam hidup kita. Sekali lagi, bukan karena Tuhan tidak sayang kita, tapi Tuhan sayang kepada kita supaya kita belajar diproses untuk menjadi dewasa di dalam Tuhan. Ya, tadi seperti dikatakan bahwa Tuhan menjadi pagar api keliling. Itu pagar api itu bicara tentang perlindungan kuasa Tuhan. Tapi juga api itu bicara tentang penyucian yang Tuhan mau kerjakan dalam kehidupan kita. Ya, firman Tuhan itu adalah api yang firman Tuhan adalah api, kalau tidak salah ya, Yeremia 23:29. Ya, itu dikatakan bahwa firman Tuhan adalah api. Nah, api melalui firman Tuhan akan menunjukkan apa yang menjadi dosa kita, pelanggaran kita, kesalahan kita. Tuhan mau menyucikan kita. Ya, itu Yeremia 23:29. Jadi kita yakin firman Tuhan itu adalah api. Bahkan juga dikatakan bahwa Tuhan itu adalah api yang menghanguskan. Ibrani 12 ayat yang ke-29 ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau adanya api seperti Ayub berkata, ketika Tuhan menguji aku akan keluar sebagai emas yang teruji. Tentunya ujian datang itu sebagai api, tetapi bukan menghanguskan, tapi menyucikan Bapak Ibu Saudara dan saya, membersihkan. Seperti emas itu perlu dibersihkan dengan api yang dipanaskan, sehingga keluarlah dari emas yang tadi kotor bisa menjadi emas yang murni, yang cemerlang, yang harganya mahal. Yang sekarang ini Bapak Ibu Saudara, saya nggak tahu emas harga berapa ya. Jadi mahal itu kan apa? Setelah melewati proses penyucian, proses disucikan, dibakar dengan api. Nah, begitu pun hidup kita. Kalau kita mau menjadi keluarga atau hidup yang berarti di hadapan Tuhan, hidup yang sungguh-sungguh bermanfaat, hidup yang sungguh-sungguh dapat memuliakan Tuhan, kita harus juga mau masuk dalam ujian. Bahkan dalam firman Tuhan juga dikatakan, berbahagialah orang yang terima ujian dari Tuhan, karena setelah mereka melewati semua, mereka akan mendapatkan kehidupan yang kekal. Dalam Yakobus pasal 1 ayat 12. Pokoknya Yakobus pasal 1, Bapak Ibu Saudara baca di rumah saja. Ya.
Jadi kalau datang hal-hal seperti itu, jangan kecil hati. Berarti Tuhan mau membawa kita kepada kedewasaan. Kalau rohani kita dewasa, berarti kita diberikan kekuatan untuk menerima sesuatu yang Tuhan percayakan yang lebih lagi. Kalau anak-anak, dia dapat hal bawah sesuatu yang kecil. Tapi kalau bertambah dewasa, kita dapat mengangkat yang lebih besar. Jadi beban itu bukan sesuatu yang menekan hidup kita, tapi beban itu Tuhan izinkan untuk menjadi berkat bagi Bapak, Ibu, Saudara dan saya melalui penyucian, melalui proses. Karena Tuhan lebih penting proses dari hasilnya. Kalau prosesnya bisa kita jalani, hasilnya pasti yang terindah. Ya, Bapak, Ibu, Saudara bisa menikmatinya dalam kehidupan kita. Bahwa kalau Allah ada di tengah-tengah kita, maka kita mengalami perkara-perkara yang indah. Termasuk ketika di proses kita kuat, kita keluar sebagai emas teruji seperti Yusuf, anak Yakub. Dia di dalam proses yang cukup berat. Ya, dari anak kesayangan dia dijual oleh saudara-saudara yang pertama dimasukkan sumur, dijual jadi budak dan sudah bekerja dengan baik, difitnah, masuk penjara. Tapi kita lihat lewat semua proses yang Yusuf alami, dia tetap percaya kepada Tuhan. Dia tahu untuk Tuhan sementara mengerjakan dalam hidupnya, dia diangkat menjadi raja muda, dihormati. Pagi hari ini Tuhan juga mau setiap kita, kalau kita mau berserah kepada Tuhan, kita akan menjadi orang-orang yang diangkat Tuhan. Ya, bukan menjadi ekor tapi menjadi kepala. Dalam kepala berarti bukan kita harus menjadi orang yang ternama, bukan. Kepala berarti kita bisa menguasai keadaan dan kita bisa keluar sebagai pemenang, bahkan dikatakan lebih dari pemenang. Amin. Puji Tuhan ya. Bapak, Ibu, Saudara, jadi jangan lupa kita mau tadi 3 hal, kita mau pisahkan diri ya. Yang pertama tadi kita keluar dari kehidupan yang lama, hidup dalam hidup yang baru. Kita pisahkan diri dari semua kehidupan yang berbau dosa. Kita mau belajar untuk dekat kepada Tuhan, dan kita ambil firman untuk tinggal dalam kita. Dan kita jangan menjamah atau melakukan hal yang najis yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Apapun, termasuk pekerjaan kita, cara kita bekerja, cara kita membangun keluarga, dan seterusnya. Biarlah kita mau tetap ada di dalam jalan kebenaran Tuhan. Firman Tuhan mengingatkan kepada kita, kalau kita tetap tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan tinggal di dalam kita, katanya Yohanes pasal 15, maka Bapak, Ibu, Saudara, minta apa saja Tuhan akan berikan. Amin. Kalau Tuhan tinggal dalam kita, yaitu melalui firman-Nya. Ya, puji nama Tuhan. Tuhan memberkati kita sekalian. Saya serahkan kembali kepada Pak Gembala. Tuhan datang kepada setiap kita. Tuhan rindu untuk hadir di dalam kehidupan setiap kita sebagai umat-Nya. Dia Allah yang Maha Kuasa, tapi Dia Tuhan rindu untuk hadir dalam hidup kita. Izinkan Tuhan masuk dalam hati dan hidup kita, menguasai hati dan hidup kita, maka sesuatu yang besar akan terjadi dalam hidup kita. Kita responi firman Tuhan yang sudah kita terima lewat satu pujian yang berkata, Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sadar, Engkau Tuhan sadar, dan semua yang berharap pada Tuhan yang akan berharap padamu.
yang menyatakan bahwa Engkau Allah yang Maha Kasih, yang Maha Kuasa, rindu untuk hadir di dalam hidup kami. Karena itu kami umat-umat Tuhan, kami mau membuka hati kami, mengizinkan untuk Tuhan masuk dalam hati dan hidup kami, sehingga hidup kami boleh diubahkan, hidup kami boleh dipulihkan, hidup kami boleh diberkati, hidup kami ada di dalam anugerah Tuhan, karena Engkau ada di dalam hati dan hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk pesan kebenaran firman yang sudah kami terima bersama pada pagi hari ini. Kami percaya semua kami yang hadir diberkati Tuhan. Hamba berdoa Tuhan berkati setiap umat-umat-Mu, diberkati iman rohani, diberkati keluarga rumah tangga, diberkati usaha pekerjaan, diberkati studi sekolah, diberkati kesehatan kami, bahkan diberkati masa depan kami. Kami berdoa Tuhan, semua yang sudah melayani, demikian juga dengan hamba-Mu Ibu Rohani yang sudah menyampaikan pesan kebenaran firman, persembahan yang dipersembahkan, apapun yang dilakukan setiap umat Tuhan, karena mengasihi Tuhan, Allah sumber segala berkat akan memberkati kembali dan terus memakai kehidupan kami untuk kami boleh lebih lagi berkarya bagi Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Kami berdoa buat teman-teman seiman kami yang tidak bisa hadir. Tuhan menilik melawat setiap mereka. Mungkin ada mereka-mereka yang sakit. Kami berdoa Tuhan Kau menjamah. Berikan kekuatan, kesehatan, kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh bibir Tuhan Yesus, teman-teman seiman kami yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah diliburkan, bahkan yang mungkin ada sedang menghadapi masalah, pergumulan, kesulitan dalam hidup ini. Kami berdoa biarlah iman setiap umat-Mu boleh tetap teguh di dalam Tuhan, percaya, berharap dan menantikan Tuhan dengan keyakinan Tuhan menyatakan pertolongan tepat waktu, sebab Engkau Allah yang tidak pernah terlambat. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa pula memberkati bangsa negara kami Indonesia, pemimpin-pemimpin bangsa kami, kota kami Surabaya, demikian juga tetangga lingkungan sekitar gereja Tuhan. Memberkati setiap jemaat-jemaat Tuhan yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Biarlah melalui pertambahan usia yang Tuhan beri, membawa kami umat Tuhan semakin dekat Tuhan, semakin cinta Tuhan, semakin sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Setelah selesai ibadah, kami akan berpisah satu dengan yang lain, kembali ke aktivitas kami, kembali ke keluarga rumah tangga kami. Biarlah segala berkat, anugerah, damai, sukacita yang melimpah dari Allah Bapa Surga, kasih Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan kuasa Roh Kudus akan terus mimpin menuntun langkah kehidupan setiap kita. Itu terus menyertai kita sekalian mulai pagi siang ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya diberkati Tuhan. Mari bersama dengan iman kita berkata, amin. Tuhan berkati kita segera sampai